tidak mudah lelah saat bekerja. Nah, jadi konseling ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Baik, terima kasih Bu Andi. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan Ibu Andi terlebih dahulu ya. Silakan berdiri di atas timbangan. Membawa barang di kantong bisa dikeluarkan. Sudah? Anda harus ke depan. Oke. Dibawa dulu ya. Oke, bisa turun lagi. Ini badan. Anda harus ke depan. Ini menempel, pantat menempel, bahu menempel. Hasil pengukuran bahwa berat badan ini di 56 kilogram dan tinggi badan 159 cm. Dari hasil perhitungan itu sekitar kategori normal. Selanjutnya, selama bekerja menjahit, apakah Ibu ini sering merasa lelah atau lapar di tengah aktivitasnya? Kadang merasa lemas, Bu, kalau sering itu. Biasanya sebelum berangkat kerja itu sarapan apa? Biasanya saya cuma minum teh sama makan roti aja. Oke, kalau makanan seringan seperti buah atau camilan saat bekerja ada tidak Ibu? Jarang sekali sih, Bu. Oke. Kalau boleh tahu Ibu biasanya dalam sekali makan Ibu menghabiskan nasi sebanyak apa? Kira-kira seperti di gambar ini. Biasanya yang ini sih, Bu. Yang satu porsi biasanya. Oke. Lalu kalau untuk lauk seperti tempe, tahu telur atau ayam biasanya berapa potong? Biasanya satu potong yang ini. Yang sedang dulu. Lalu untuk makanan yang seperti satu dan buah biasanya sering konsumsi atau justru sebaliknya? Jarang banget sih, Bu, kalau konsumsi buah sama sayur. Jadi ini kemungkinan masih belum tercukupi sepenuhnya, terutama karena kan aktivitas Ibu ini cukup padat dan Ibu akan menambahkan pada sekarang ini sudah mampu menjaga tenaga selama bekerja. Sebenarnya sih belum ya. Oke, berarti Ibu sudah menyadari kalau Ibu membutuhkan makanan yang lebih teratur supaya tidak mudah lelah. Iya. Oke, kalau pola makan diperbaiki, biasanya tubuh lebih bertenaga dan aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Apakah Ibu ingin mulai mencoba memperbaiki pola makan? Lalu saya akan mencobanya. Dan Ibu, saya akan menjelaskan mengenai nikmat yang supaya lebih mudah dipahami ya Ibu. Dan jadi ini untuk makanan yang dihindari, makanan yang tinggi akan mengandung ada makanan yang dengan asupan bakteri yang tinggi, makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah, lalu ini untuk contoh menu makanan dalam sehari, yaitu untuk makanan pagi ada nasi,
pepes ikan, tahu goreng, sayur asam. Nah, untuk menu selingannya itu ada krim sup. Nah, itu bisa pakai satu mangkok, porsinya itu satu mangkok besar. Lalu untuk makan siangnya ada nasi udang balado, tahu goreng, cak kangkung, dan jus strawberry. Lalu untuk selingan-selingannya ada di smoothies mango. Lalu untuk makan malamnya ada nasi, semur telur ayam, tempe goreng, capcay, dan juga melon potong. Nah, itu ya. Nah, jadi dampak kekurangan gizi itu yang pertama yaitu dengan nafsu makan berkurang, lalu lemas dan lelah setiap saat. Nah, yang ketiga ada sering terkena penyakit, lalu konsentrasinya itu buruk. Nah, yang terakhir itu suasana hatinya itu buruk atau depresi. Nah, untuk tips hidup sehat yaitu bisa pelajari ini. Yang pertama dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Lalu yang kedua ada rutin berolahraga, itu yang pertama yang paling penting. Nah, istirahat yang cukup. Nah, yang keempat mengelola stres dengan baik. Rutin memeriksa kesehatan, yang itu yang paling utama ya Ibu. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga yaitu makanan yang seperti gorengan ya Ibu, yang gorengan berlebih atau instan, terus fast food, dan juga minuman yang terlalu manis, itu dibatasi ya Ibu. Kalau makan bersantan itu boleh nggak? Kalau bersantan itu lebih baiknya dibatasin gitu. Iya, betul. Lalu dari penjelasan tadi, perubahan apa yang ingin Ibu mulai terlebih dahulu? Saya ingin mulai sarapan lebih lengkap aja untuk pagi. Oke. Jadi target minggu ini yaitu sarapan tidak hanya teh gitu ya, dan juga menambah lauk seperti telur atau tempe saat pagi. Lalu membawa makanan selingan sehat saat bekerja, minum air putih cukup, mulai makanan buah setiap harinya. Baik. Dan juga ini saya ingin menjelaskan untuk untuk proteinnya Ibu bisa gunakan sepertiga dari setengah piring, untuk buahnya di sepertiga dari setengah piring, untuk sayurnya di 2/3 dari setengah piring, untuk makanan pokoknya bisa di 2/3 dari setengah piring. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saat ini masih belum ada sih. Oke, baik. Lalu kira-kira apa yang menjadi kesulitan untuk menjalankan pola makan tersebut? Biasanya itu kalau pagi suka buru-buru gitu kalau pergi kerja. Oke. Kalau begitu Ibu bisa memilih makanan yang praktis ya, seperti roti dan telur rebus, itu paling penting dari proteinnya, dan juga pisang untuk buahnya, dan juga susu supaya tetap sempat untuk sarapan seperti itu. Lalu untuk membantu memantau perubahan, Ibu bisa mulai memperhatikan apakah sudah sarapan lengkap setiap hari dan apakah tubuh terasa lebih bertenaga saat bekerja, seperti itu ya. Baik Ibu. Jadi apakah ada keluarga yang di rumah yang bisa membantu mengingatkan Ibu atau menyiapkan makanan? Ada sih Bu, biasanya
bagus sekali Bu. Dukungan keluarga itu dapat membantu ibu menjalankan pola makan yang teratur. Nah, jadi hari ini kita sudah bahas bagaimana cara memperbaiki pola makan agar kebutuhan energi ini tercukupi dan tubuh tidak mudah lelah. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan dari sini? Sudah tidak ada sih Bu. Oke, baik. Nanti kita akan melakukan evaluasi di minggu depan, di 1 bulan ke depan lah ya, seperti itu untuk perubahannya seperti apa. Nah, ini saya berikan leaflet supaya ibu bisa gunakan untuk di rumah, bisa dipraktekkan untuk di rumah. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mengikuti konseling pada hari ini. Semoga target yang sudah dibuat bisa dijalankan sedikit demi sedikit ya Ibu. Baik Bu, terima kasih juga. Iya, sama-sama. Semoga sehat selalu. Hati-hati. Iya Bu.